Selain HP Note Edge yang kemarin udah dibahas sama Romi, Infinix ada gebrakan lagi nih di awal tahun. Ini dia, tablet yang ukurannya besar, yang menurut gue ini sangat value for money ya. Yes, ini dia Infinix Xpad Edge. Dalam paket penjualannya kita bakal mendapatkan tabletnya, screen protector, satu set charger 18 watt beserta dengan X keyboard 20. Yang sangat gue suka, tablet ini tuh udah punya koneksi LTE. Jadi kita nggak perlu susah lagi cari wifi pas lagi di luar. Nah, kita lihat sekarang tabletnya. Ini adalah sebuah tablet yang besar ya. Dimensinya dia punya panjang 29,8 cm dengan lebarnya ini ada di 20,2 cm. Dan tebalnya ini ada di 6,19 mm. Ini tipis banget untuk sebuah tablet. Pas dipegang ini juga mudah ya, karena beratnya itu cuma 588 gram. Buat desainnya, backdoornya ini clean banget. Infinix bilang ini warnanya Celestial Ink. Ya, ini warnanya tuh kayak grey cerah sih di mata gue ya. Dia polos dengan logo Infinix di tengah dan dua lensa di dalam frame persegi panjang yang mengoval di sudutnya. Framenya ini membulat begitu ya, dengan sudut-sudut yang curve. Ini yang bikin nyaman banget pas dipegang-pegang. Di kiri dia polos saja, nggak ada apa-apa. Di kanan ada tombol power dan volume dan satu mikrofon. SIM tray yang isinya satu SIM card dan satu slot micro SD. Di atas ada dua grill speaker, di bawah ada dua grill speaker dan port USB Type-C. Tablet ini menggunakan Snapdragon 685 sebagai dapur pacunya. Chipset ini berjalan di fabrikasi 6 nanometer yang ditandemi sama GPU Adreno 610. RAM-nya itu 8GB LPDDR4X dengan storage-nya ini 256GB UFS 2.2. Chipset ini memang cukup jadul ya, tapi terbukti stabil. Di Antutu Benchmark versi 11.0.8, tablet ini mendapatkan overall skor di 512 ribuan. Dengan CPU skornya ada di 202 ribuan. Dan GPU skornya itu cuma 30 ribuan. Jadi jelas tablet ini bukan untuk main game-game yang berat ya. Lanjut ke Geekbench 6, skor untuk single core-nya ada di 471 dan multi core-nya ada di 1529. Terus gue juga running 3D Mark Wildlife Stress Test. Tablet ini punya stability di 99,4% dengan base loop score-nya di 649 dan lowest-nya di 645. Nah, buat main game yang ringan kayak Clash Royale ini enak banget ya. Performanya lumayan playable dengan settingan yang high refresh rate. Ya, bukan yang smooth banget tapi masih sangat cukup menurut gua. Udah gitu game ini juga support untuk yang full screen-nya ya. Jadi enak banget buat main game di tablet ini. Lanjut ke Mobile Legends, gua mentokin settingannya di map quality ultra, efek quality high, frame rate-nya super dan resolusinya HD. Gue cukup khawatir sebenarnya karena dari main menunya ini udah kurang smooth kelihatannya. Cuma pas udah in game, tablet ini bisa kasih experience yang cukup smooth selama main. Masalahnya main game ini tuh terasa kegedean aja ya kalau di tablet ya, pegel megangnya. Layarnya menggunakan panel IPS dengan ukuran 13,2 inci yang punya resolusi 2400 x 1600 pixel. Sayangnya refresh rate-nya masih 60 Hz. Layarnya juga udah tersertifikasi TUV Rainline Flicker Free dan Low Blue Light. Layarnya punya bezel yang tebalnya standar lah, dia kayak tablet-tablet mid-range pada umumnya. Buat dipakai daily, layarnya ini bisa kasih detail yang tajam dan juga responsif. Warna yang dihasilin sih cukup pop out ya, vivid dengan kontras yang cukup baik. Layarnya ini belum support playback HDR apapun, yang gue sayangkan pas YouTube entah mengapa resolusi cuma bisa dipilih mentok di 1080 aja. Lanjut ke Netflix, dia cuma mendapatkan Widevine L3. Semoga ini bisa di fix ya pas software update. Untungnya speakernya ini cakep pol ya. Tablet ini punya 4 speaker yang suaranya cukup lantang. Layernya tuh cukup baik jadi terasa kontrasnya. Di volume yang maksimal pun suaranya nggak pecah. Dia udah support DTS yang ngasih kita beberapa profile. Terus kita bisa atur juga ya equalizer secara manual juga. OS-nya ini berbasis Android 15 yang feels dan looks-nya ini close banget sama stok Android. Pas video ini dibuat, security patch-nya masih di November 2025. Buat dipakai menurut gue ini cukup gesit, tapi pas kita scroll-scroll rasanya kayak kurang fluid gitu. Mungkin karena refresh rate-nya masih 60 Hz juga kali ya. Jujur gue suka looks OS yang begini, karena looks stok Android itu terasa simple dan clean aja gitu ya. Bloatware-nya juga sangat minim. Nah, buat multitasking juga nyaman, dia ada fitur split screen dimana kita bisa buka dua aplikasi sekaligus. Ini sangat berguna buat pakai kerja.
Kita lanjut ke hal yang sangat gue suka lagi, yaitu X Keyboard 20-nya. Ini udah include di paket penjualannya. Jadi kita nggak usah keluar uang tambahan lagi. Bentuknya book cover dan belum menggunakan sistem pin. Jadi masih menggunakan Bluetooth ya. Mungkin PR-nya ya, kita harus charge keyboard ini. Keyboardnya ini proper banget, ukuran keycapsnya gede. Jarak antar keycapsnya ini pas ya. Udah gitu dia juga udah dilengkapi sama touchpad. Di bagian paling atas ini ada beberapa tombol shortcut kayak tombol back, Bluetooth, dan home. Lengkap dengan playback control, volume, dan buat atur kecerahan layar. Semua hal dari keyboardnya itu bener-bener ngasih gua experience kayak menggunakan laptop ya. Gua rasa ini salah satu keyboard official terbaik di tablet-tablet mid-range. Buat dipakai bikin script juga nyaman banget, 2 jempol buat X Keyboard 20 ini. Paling yang gua nggak suka ini warnanya putih ya, jadi agak mudah untuk kotor. Buat mode standingnya, dia masih menggunakan penyanggah yang kita tarik di bagian belakang. Keuntungan tipe begini tuh kita bisa dapat banyak angle pas dipakai kerja. Bagian keyboard ini attach menggunakan magnet dan bisa dipisah. Jadi kita bisa adjust ya sesuai kenyamanan kita aja. Tablet ini juga punya official pen yang dijual terpisah, namanya X Pencil 20. Dia juga ada support global palm rejection, jadi cuma butuh pressure 5 gram untuk digunakan. Nah, udah support 4096 level pressure sensitivity dan latensinya itu cuma 10 millisecond. Gue sih jujurly sangat nyaman ya menggunakan pensil ini. Chargingnya menggunakan port USB Type-C dan Infinix claim dalam sekali charge penuh dia bisa bertahan selama 140 jam. Dia bisa ditaruh di keyboard bawaannya seperti ini ya. Webcamnya itu ada di sebelah kanan tablet ini pas kita pakai secara portrait. Jadi memang didesain untuk digunakan secara landscape ya. Dia punya resolusi 8 megapiksel dan udah ngasih kualitas yang decent banget saat gua pakai buat meeting online. Nah, di sini udah pre-install WPS Office yang pas gua gunain sih nggak ada iklan-iklannya. Tablet ini juga support untuk di case jadi secondary monitor di layar laptop kita. Caranya tinggal ke multi device connection di menu setting, lalu pilih wireless second screen dan tinggal kita case dari laptop kita. Dia juga ada AI assistant namanya Volax. Kalau kita lihat menu skillnya dia punya banyak fitur ya, tapi sekarang belum available. Mungkin karena masih pre-launching ya. Tapi ada info dari orang dalam Infinix katanya bakal dapat update lebih canggih lagi ini AI-nya. Sekarang kita ke baterai. Ini ada di 8000 mAh yang menurut gue udah awet banget. Gua pakai buat full kerja dia bisa bertahan 2 hari sampai gua harus charge lagi. Sayangnya chargernya ini cuma mentok di 18 watt. Jadi buat di charger mendingan ditinggal aja, jangan ditungguin. Jangan lupa dia juga udah support sama LTE atau jaringan 4G yang gua jujur ini suka banget ya karena kita nggak bergantung sama WiFi atau hotspot dari HP yang sedang kita bawa. Jadi kita benar-benar ya bisa dengan mudah work dari mana aja. Dan terakhir paling kameranya ya, dia punya resolusi 8 megapiksel yang lumayan untuk sebuah kamera di sebuah tablet. Videonya mentok di resolusi Full HD 30 fps, jadi langsung aja gue kasih contohnya. Ini kamera belakangnya, resolusinya di Full HD 30 fps, ngerekam sambil jalan. Seperti ini hasil videonya. Nah, kalau kamera depannya ini resolusinya cuma 720p aja ya. Nah, ini contoh kamera depannya. Agak ribet ya ngerekam pakai tablet begini. Ya memang kamera depan dipakainya buat meeting doang sih harusnya. Kesimpulannya jadinya gimana Bang? Oke, jadi tablet ini dia harga pre-ordernya itu ada di Rp4.499.000. Terus dia udah include nih sama X Keyboard 20-nya yang menjadikan tablet ini jadi salah satu pilihan tablet yang value for money yang cukup tinggi ya kalau dibandingin sama tablet-tablet mid-range yang lainnya. Terus tablet ini juga ngasih experience layaknya menggunakan sebuah laptop. Buat dipakai kerja tuh enak banget, decent banget. Udah gitu dia punya layar yang cukup besar dengan body yang menurut gua ini udah tipis ya. Jadi kalau lagi nyari tablet kalian ya, ini pilihan yang menurut gua terbaik yang ada di pasaran sekarang ini. Oke, jadi gua rasa segitu aja video kali ini. Gua Fahmi dan sampai ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye.